Shalom adik-adik, selamat pagi. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bersyukur untuk kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus sehingga kita masih bisa berkumpul dan beribadah pada hari ini. Senang sekali loh hari ini Kak Rizka, Kak Ona dan juga kakak-kakak yang lain masih bisa bersama-sama dengan adik-adik di rumah untuk merayakan hari Paskah. Bener banget Kak, walaupun kita ibadahnya masih online nih, tapi Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik tetap semangat dan juga bersuka cita untuk merayakan ibadah Paskah hari ini. Nah, untuk menambah semangat sukacita kita pada hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau mengangkat pujian dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan, dilanjut dengan Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, sekarang kita saat teduh sama-sama yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik dan juga kakak-kakak lain yang terkasih, hari ini kita bersekutu untuk beribadah memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan juga telah bangkit untuk menyatakan kasih sayangnya kepada adik-adik dan juga kepada kakak lain semuanya. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Ia udah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa kita. Walaupun ada perasaan sedih ya pasti adik-adik, karena kita nggak bisa merayakan Paskah secara sama-sama lagi kayak tahun-tahun sebelumnya Kak Rizka, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang buat kita. Ia tetap mengasihi kita. Maka dari itu, adik-adik dan juga kakak-kakak, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang penuh kasih setia, sehingga kita bisa menang bersama Tuhan Yesus. Sekarang kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, dia
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Dengan sikap yang baik ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat serta penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh Engkau bangunkan di pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama di hari Paskah. Kau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati juga para kakak layan yang akan melayani hari ini dan juga pembawa firman yang akan memberitakan firman pada hari ini. Kau berkati ya Tuhan, biar Engkau boleh memberikan kami hikmat dan bijaksana. Kau juga boleh memberkati adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Berikan mereka ketenangan dan juga biarlah mereka boleh mengerti apa yang disampaikan pada ibadah hari ini. Berkati kami ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kita nih. Kira-kira siapa ya? Coba Kak Rizka tahu nggak? Aku kayaknya tahu deh Kak. Dia cewek Kak. Apalagi? Terus dia kayaknya pakai kacamata ya? Iya. Sama terakhir rambutnya keriting. Cantik nggak sih Kak? Betul, cantik banget. Suaranya juga bagus Kak. Bener banget nih ciri-ciri yang dikasih sama Kak Rizka. Kita bakal mendengarkan persembahan pujian dari Clara Sinaga. Adik-adik, tadi kita udah dengerin pujian dari teman kita yaitu Clara. Sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ke 2. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Buka sama-sama ya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 yang akan dibacakan oleh Xavier Tommy Gulung. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, di sini siapa yang sayang sama Papa dan Mamanya? Ayo angkat tangannya. Pasti semuanya sayang ya sama Papa dan Mama karena kita semua dididik dari kecil dan diurus dari masih bayi sama Papa dan Mama. Sama juga seperti Tuhan Yesus yang sayang banget sama adik-adik semua. Bener banget Kak, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk adik-adik dan kita semua. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Aku
adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini loh Kak Ona, dibawainnya sama Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Marinus Mainaki. Spesial banget Kak, khusus untuk Paskah kali ini. Nah, untuk itu siapin hati dan pikiran kita ya adik-adik, biar kita bisa serius dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Shalom, adik-adik yang baik, adik-adik yang manis. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pimpinanmu sehingga kami saat ini boleh beribadah di saat hari kebangkitanmu. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu agar kami mendengar, kami belajar dari firman-Mu untuk berbuat baik seperti Tuhan Yesus lakukan untuk dunia. Demikianlah Tuhan Yesus, kami hendak mendengar dan bersyukur kepadamu. Amin. Tadi kita sudah berdua loh, dan kita minta Roh Kudus ya membimbing adik-adik dan sudah tentu membimbing Om Pendeta supaya Om Pendeta bisa bercerita yang baik. Sekarang kita dengarkan, ada teman dari adik-adik yang baca Alkitab. Yuk kita dengarkan teman dari adik-adik membacakan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, buka dulu. Jadi buka Alkitabnya adik-adik di rumah gitu. Dari Injil Matius di Perjanjian Baru pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah? Kalau sudah terbuka Alkitabnya, dengar. Teman adik-adik membacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia! dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya,
menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, tadi dengar nggak teman adik-adik baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10? Pasti kan dengar ya. Waduh, kalau ada mama ikut, kalau ada kakak ikut, ada papa yang ikut, pasti mendengar kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, jadi berdasarkan Injil Matius ini menggambarkan begini adik-adik. Ketika pagi-pagi sekali matahari baru
terbit. Lihat loh. Coba lihat. Waduh. Di kuburan Tuhan Yesus itu ada prajurit tertidur. Mungkin malam hari mereka kecapean. Coba lihat itu. Lihat. Waduh. Ketiduran semua di depan kuburan Tuhan Yesus. Kecapean karena semalam suntuk mereka jaga. Tuh, lihat. Begitu. Tapi ngeri ya, Dek. Waduh, dijaga dengan peralatan lengkap. Mengerikan. Nah, ketika mereka menjaga kuburan ini, pada saat fajar menyingsing, kita lihat matahari terbit. Keren sekali itu. Matahari terbit, ya. Ketika matahari terbit, tiba-tiba mereka semua para prajurit lari tunggang langgang. Coba kita lihat ini. Mereka lari semua. Kenapa? Nah lo, ada malaikat. Terus tutup kuburan yang begitu besar terguling dan bercahaya malaikatnya. Ketakutan para prajurit atau penjaga kuburan itu lari. Lihat itu, mereka ketakutan. Mukanya ketakutan sekali, adik-adik. Lihat itu. Nah, coba kita lihat berikutnya ini. Pasti lihat itu, terguling. Waduh, itu tutup kuburan gede sekali. Oh, kalau Om Pendeta yang buka, nggak mungkin patah. Pasti patah. Oh, badannya, tangannya, itu gede sekali. Tapi malaikat yang buka. Maka ketika malaikat itu buka, para prajurit lari ketakutan. Mereka lari tunggang langgang karena kuasa Tuhan. Nah, malaikat yang seperti apa? Coba kita lihat itu. Kita lihat malaikat. Gitu. Malaikat bercahaya sekali. Iya. Ada lagi malaikatnya, ada satu gambar lagi. Lebih bercahaya sekali malaikatnya itu. Itu. Sudah? Nah, tetapi adik-adik, ketika malaikat itu membuka pintu kubur itu, terjadi gempa. Lihat gempa. Dahsyat sekali. Jadi gempa yang begitu besar membuat laut bergelombang. Tandanya ada satu kuasa yang dahsyat. Jadi pintu itu digulingkan. Nah, kemudian cahaya malaikat yang begitu dahsyat, tiba-tiba gempa besar. Jadi para prajurit langsung lari semua. Nah, lihat siapa yang pergi ke kuburan waktu itu? Maria Magdalena dan teman-temannya. Jadi Maria Magdalena dan Maria lainnya. Coba kita lihat itu. Ada kan? Nah, mereka berjumpa dengan malaikat tadi. Terus malaikat bilang, Yesus yang kalian cari di sini sudah bangkit. Dan saat ini dia tidak berada di sini, tapi sudah ke Galilea. Mereka selain terkejut, mereka bersuka cita, bergembira, bernyanyi, dan mereka kembali ke Galilea, memberitahukan kepada teman-teman muridnya yang lain. Ketika mereka sedang bersuka cita mendengar berita ini, maka lihat, ada penampakan, ya. Itu Tuhan Yesus hadir tengah-tengah muridnya, dan kemudian ada yang berlutut. Lihat itu. Ketika berlutut, mereka memegang tangan Tuhan Yesus. Lihat betapa luar biasa. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi untuk ke tengah-tengah murid-murid yang lain, pengikut-pengikut yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ada di hati adik-adik. Tuhan Yesus ada di pikiran adik-adik. Tuhan Yesus ada di hati mama, hati papa, hati kakak, hati adik,
dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Menyelamatkan dunia, supaya dunia betul-betul menjadi indah. Apalagi di masa pandemi ini, Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan kita dari pandemi, dari virus corona. Tapi dengan catatan, sudah tentu Tuhan Yesus akan kasih nasihat, kalau jalan-jalan pakai masker, kemudian cuci tangan, cuci kaki, pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak ya. Walaupun ketemu teman itu senang berpelukan kayak Teletubbies, belum masanya ya, belum waktunya. Nanti itu corona dia sudah betul-betul dijinakkan, baru kita bisa berpelukan seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mencintai, Tuhan Yesus sangat memperhatikan dunia, dan terutama adik-adik, mama, papa, dan semua di dalam rumah. Om, tante, eyang, kakung, eyang, putri, opung boru, opung doli, kakek, nenek, opa, oma. Itu Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu,
dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tadi kita sudah dengarkan cerita dan ada 2 video ya tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua, menjaga kita semua dengan doa. Adik-adik, kita berdoa ya. Mari berdoa. Mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami bersyukur, bersukacita di mana kami bersama-sama dengan anak-anak dari Pelkat Pelayanan PA merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Hari kemenangan, maut sudah dikalahkan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, membawakan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintah yang sudah Kau pilihkan bagi kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet sampai ke pemerintah di daerah-daerah. Bapa di surga, kami bawakan pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka kemampuan, hikmat bijaksana ya Bapa, di mana saat ini ya Tuhan, pemerintah kami masih terus berjuang mengupayakan agar kami keluar dari pandemi COVID-19. Berkatilah Tuhan segala usaha upaya pemerintah kami ini, juga pemerintah di seluruh dunia, sehingga kami dapat kembali hidup normal ya Bapa sebelum adanya pandemi.
Berkatilah itu semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu khususnya Tuhan dapat kembali bersekolah, belajar, dan bermain bersama teman-temannya. Demikian juga kami Tuhan, kerinduan kami dapat berkumpul bersekutu kembali dalam gedung gereja dapat terlaksana ya Bapa dalam waktu dekat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih untuk keamanan negara kami ini. Terima kasih untuk kesejahteraan yang terus diupayakan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang terus berusaha untuk mengamankan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau tempatkan di negara Indonesia ini ya Bapa, juga ikut terus memelihara bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak beroleh berkat daripada-Mu. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat yang Kau boleh berikan bagi kami hingga pada saat ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah Paskah PA. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPB Shalom Depok ya Tuhan. Tuhan boleh berkati pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, Bapak Pendeta Marinus Mainaki dan Ibu Pendeta Heni Sukmono Riopasa. Tuhan juga boleh berkati PHMJ, Tuhan boleh berkati para majelis, dan Tuhan juga boleh berkati staf kantor ya Bapa. Tuhan boleh berkati mereka dalam setiap pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Tuhan juga boleh berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan boleh limpahkan berkat bagi mereka. Tuhan boleh berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Mau berdoa juga pada saat ini untuk pelkat yang ada di GPB Shalom Depok, pelkat PA, pelkat PT, pelkat GP, pelkat PKB, pelkat PKP, dan pelkat PKLU. Tak lupa juga kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada di GPB Shalom Depok ini ya Bapak. Tuhan boleh berkati masing-masing mereka dalam menjalani setiap program yang boleh dilaksanakan Bapak. Kiranya setiap program yang boleh mereka kerjakan, setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi mereka dan boleh menjadi berkat juga bagi sesama mereka ya Bapak. Berdoa juga untuk GPB Shalom Depok secara keseluruhan Tuhan, kiranya gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami dan sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat, untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Pada doa syafaat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang terinfeksi virus corona ya Tuhan, baik yang sedang dirawat ataupun sedang isolasi mandiri ya Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan ya Tuhan secara fisik ataupun secara rohani ya Tuhan, bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memampukan mereka ya Tuhan untuk kembali pulih ya Tuhan dari sakit mereka, dan juga supaya mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan, memberkati makanan, memberkati minuman, memberkati dokter, perawat, juga keluarga yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, agar melalui hal-hal tersebut ya Tuhan, tangan-Mu dapat bekerja dan juga memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang turun ke dalam dunia, sehingga kami boleh merasakan firman-Mu, kami boleh merasakan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Kami pada kesempatan ini berdoa. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Tolonglah kami agar kami boleh bertumbuh yang sehat, menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang mencintai mama, papa, oma, opa, opung boru, opung doli, om, tante, kakak, adik, dan semua teman-teman yang ada. Tuhan Yesus, berikanlah kami
hati dan berpikirnya kami atau mengingat-ingat kami untuk teman-teman kami dan semua orang, dan kami doakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kesempatan ini maka kami juga mau berdoa untuk Om Penatua, Tante Penatua, Om dan Tante Diaken, Om dan Tante Pendeta yang begitu baik mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkatilah mereka. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan PA, kakak-kakak layan yang begitu manis, yang begitu sayang kepada kami. Tuhan Yesus jaga mereka, Tuhan Yesus peliharalah mereka sehingga mereka terus kuat, sehat, dan mereka akan bercerita untuk kami bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami dan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus juga telah menjaga Om dan Tante di kantor. Mereka bisa siapkan banyak hal untuk kami. Terima kasih, sehingga Mama Papa banyak mendapatkan sesuatu dari kantor ketika kebutuhan-kebutuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan disiapkan oleh mereka. Tuhan Yesus juga berkati ya mereka yang bekerja atau bertugas di sound system yang membuat kami bisa mendengar dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati mereka yang di multimedia ya, supaya mereka juga sehat, mereka bisa tayangkan yang indah-indah buat kami Tuhan Yesus. Tolong juga mereka yang jaga di depan sebagai satpam, Tuhan Yesus jaga mereka. Tolonglah juga Tuhan Yesus agar kami semua selalu bersuka cita. Tapi Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa untuk presiden kami kan? Jadi tolong untuk presiden kami, yaitu Pak Presiden Jokowi, juga wakilnya. Tuhan Yesus berkati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus berkatilah supaya mereka menjadi orang yang baik, memimpin negeri ini dengan baik, dan kami juga mendapatkan baik. Tuhan Yesus, banyak yang kami tahu bahwa mereka suka membantu bagaimana memimpin negeri ini, mendampingi Pak Presiden. Tuhan Yesus berkati ya, karena ketika Tuhan Yesus berkati, maka mereka menjadi orang-orang yang hebat. Termasuk juga Tuhan Yesus, Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok. Tuhan Yesus juga berkati Om Polisi, Om Tentara, Om yang selalu membuat kami di jalan itu aman. Tuhan Yesus juga berkati ketika kalau kami sakit kan ada dokter, ada perawat kalau kami ke rumah sakit. Tuhan Yesus berkati mereka ya, karena mereka juga akan jaga kami. Tetapi Tuhan Yesus, jangan sampai kami sakit. Kami mau supaya sehat selalu. Buatlah kami dengar-dengaran Mama Papa dan kakak-kakak layan dan semua orang yang mencintai kami. Begitu ya Tuhan Yesus doa kami, dan terimalah doa ini di dalam nama-Mu, dan kami belajar untuk mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana adik-adik cerita yang tadi adik-adik dengarkan? Pasti bisa dimengerti ya. Sekarang kita mau dengerin persembahan pujian lagi nih. Sekarang siapa nih Kak Rizka? Kalau tadi udah cewek ya Kak, berarti sekarang yang adik-adik kita yang cowok. Oke, bener Kak Rizka. Sekarang kita mau dengerin persembahan pujian dari Given Purba. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Adik-adik dan mama papa yang ada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah, adik-adik dapat menyatukan persembahan dengan persembahan mama dan papa. Setelah itu, persembahan bisa dikirimkan atau ditransfer melalui scan barcode yang ada di sini. Sekarang mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dari PKJ 146. Adik-adik, tadi kita udah memberikan persembahan. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita, Kak Rizka mau ajak adik-adik nih untuk mendoakan persembahan kita hari ini. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan kami, biar Engkau boleh memberkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah boleh memberikan persembahan ini, agar Engkau berikan berkat melimpah kepada mereka. Kau berkati juga orang-orang yang akan mengolah persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian lagi nih. Sama siapa ya, Kak, yang akan membawakan persembahan pujian kita? Kayak tadi kan udah cewek nih, Kak. Cowok. Sekarang cewek lagi kali ya. Oh iya bener. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, Rena ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekarang kita masuk ke dalam warta PA ya adik-adik. Yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat untuk pertambahan usia bagi adik-adik lain yang berulang tahun dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun. Semoga di umur yang baru ini iman percaya adik-adik dan juga kakak-kakak bisa lebih bertumbuh lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, adik-adik dan juga papa dan mama, kakak-kakak di sini nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Rizka kelas 1 sudah beribadah. Nah, absensi ini penting loh adik-adik supaya kakak-kakak tahu nih siapa aja yang tiap minggu tetap mengikuti ibadah. Karena kita kan sekarang ibadahnya online di rumah aja, oke? Nah, adik-adik, siapa di sini yang udah ikut dan sudah mengumpulkan lomba Paskah? Ayo angkat tangannya. Wah, kayaknya banyak nih Kak ya. Bener. Siapa yang mau dengar pengumuman pemenang lombanya? Menang nggak ya? Menang dong. Nah, berikut adalah hasil pemenang lomba Paskah tahun ini. Harus makin bertambah.
biar naik. Roh Kudus pun datang. Selamat Paskah teman-teman, selamat Paskah Kak Yeyen, selamat Paskah kakak-kakak. Dah. Selamat siang Kak, sekarang Nathan akan membacakan puisi Paskah. Paskah. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Setiap tetes darahmu, setiap bilur-bilurmu. Mahkota duri di kepalamu membuktikan kasihmu. Kau bangkit pada hari ketiga, membuktikan dosa telah dikalahkan. Kau bangkit buktikan pada dunia, setiap orang yang percaya diselamatkan. Yesus adalah juru selamatku, yang menghapus dosaku, pelanggaranku. Pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Bagiku, oleh darahnya aku menjadi baru. Selamat Hari Paskah. Semoga Indonesia dan dunia bebas dari COVID-19. Tuhan memberkati. Pengorbanan Yesus Kristus, karya Hendrianto. Pedih, perih, sangat sedih. Luka-luka menganga di sekujur tubuh. Dia dicambuk, dia dipecut, dia diseret, dia berdarah. Kepalanya tertancap duri-duri yang tajam hingga menembus tengkorak kepalanya. Wajahnya tertancap batu-batu yang tajam ketika berkali-kali jatuh, ketika memikul beban salib itu. Wajahnya bukan seperti manusia lagi. Lihatlah, pandanglah, tetes demi tetes darahnya terus mengalir di setiap luka di sekujur tubuhnya. Pedih, perih, sangat menyakitkan. Apakah itu salahnya? Yesus diejek, Yesus dicaci, Yesus dicela. Apakah itu salahnya? Tidak. Itu karena pemberontakan kita. Itu karena kejahatan kita. Ya, karena dosa-dosa kita. Apakah itu karena salahnya? Bukan. Bukan. Bukan salahnya. Pengorbanannya kasih sejati. Sebuah harga yang luar biasa kau bayar untuk diriku. Dan kau, ya kamu, semua tanpa terkecuali. Terima kasih Yesus Tuhanku, untuk darahmu, untuk tubuhmu, untuk pengorbananmu. Sungguh aku tiada berdaya tanpa pengorbananmu untuk menebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang.
selamat ya buat adik-adik yang menang. Dan yang sudah ikut tapi namanya belum disebutkan, jangan sedih. Karena masih ada lomba-lomba lain loh yang bakal kakak-kakak kasih buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, warta PA yang terakhir, Kariska, Kak Ona, dan juga kakak-kakak lain yang lain mau mengingatkan adik-adik kalau minggu depan kita tetap ada ibadah lagi ya Kak. Kita tetap ada IHMPA secara online di YouTube channel GBB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, kita akan selesai loh ibadahnya adik-adik. Jadi Om Pendeta mau kasih pengutusan buat adik-adik ya. Nah, pengutusan begini. Jadi Tuhan Yesus ketika bangkit terus ketakutan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kalau para prajurit tadi lari. Mereka kan ketakutan, jadi biar aja mereka lari. Karena mereka ya jahat ya. Gitu. Nah, Maria Magdalena ini kan murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam keadaan yang sedikit takut, bahkan takut barangkali ya. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Jangan takut ya. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, adik-adik juga saudara Tuhan Yesus. Adik-adik itu kesayangan Tuhan Yesus. Jadi kasih tahu. Adik-adik sekarang kasih tahu ke mama. Mama, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Papa juga, Papa jangan takut. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Nah, itu pengutusan dari Tuhan Yesus ya. Jangan takut. Ya. Nah, mari kita bernyanyi. Bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Sebagai nyanyian pengutusan ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Nyanyi dengan penuh pujian kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bangkit. Oke? Ya, nyanyi. Nah, tadi adik-adik nyanyi karena Tuhan Yesus bangkit kan? Sukacita, gembira. Waduh, luar biasa. Sekarang Om Pendeta mau kasih berkat ya. Sekarang tutup mata, Om Pendeta berikan berkat. Ya, mari. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tetapi damai sejahtera Tuhan Yesus membuat adik-adik sehat, adik-adik kuat, adik-adik gembira, dan mama, papa, om, tante, kakak, adik, opung boru, opung doli, oma, opa, dan semua seisi rumah tangga dan dunia selalu damai sejahtera dan sukacita. Amin.
Ya, adik-adik, Om Pendeta dengan tante di rumah, itu istri Om Pendeta loh. Terus anak-anak, menantu dari Om Pendeta, dan cucu Om Pendeta Kenneth loh. Sampaikan, dadah, selamat Paskah 2021, dan semoga kita semua selalu bersukacita. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus bangkit, selamat Paskah. Halo adik-adik, hari ini Paskah mengingatkan kita Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Nah, dari itu jangan lupa untuk bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita secara cuma-cuma. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, dan ada terang baru. Gelap sudah dikalahkan oleh kuasanya yang ajaib. Agar kita tidak ragu-ragu untuk berjalan dalam terangnya. Walaupun saat ini kita nggak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita punya loh momen dan waktu-waktu yang lebih banyak bersama keluarga kita. Semoga Paskah kali ini membawa kita semua untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebahagiaan dan sukacita. Makan bakso nggak pakai kuah? Cakep. Beli baksonya di Mbak Santi. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.